Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini kami akan survei dan wawancara langsung pengusaha Kaila Catering, dan pada kali ini kami untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan semester 6. Oke, boleh ikutin kami. Ketika kau tak sang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berjumpa ya. Mungkin dalam kali ini kita akan kami dari Musina dan mungkin tidak akan mewawancarai ya kesempatan ini. Ya, baik, salat serta salam lupa kita ajukan kepada junjungan alam dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Alhamdulillah, nama saya Fandi. Ya, nama panjang saya Revandi Guci. Kemudian saya tinggal di Batu Aji, ya, di Taman Pusaka Indah. Iya. Kebetulan sama Pak, satu perumahan. Iya, satu perumahan. Kemudian apalagi saya alumni dari Universitas Batam tahun 2012. Ada lagi? Hah? Jurusan apa? Jurusan S1 Keperawatan. Gak ada yang mustahil kan? Setelah dari perawat kerja di bank sempat jadi audit. Anak perawat audit anak bank gitu. Jadi gak ada yang mustahil bagi Allah. Seiring berjalannya waktu ya. Iya, karena kita di training kan. Iya. Istri saya namanya Putri, alumni Uniba juga, di Cilengok kami dulu. Ya, Cilengok ketemunya di satu kampus, ya kuliah di sana. Jurusan kebidanan, jadi kebidanan. Terus jadinya merambah ke bisnis gitu. Dan kami juga pernah buka klinik di Tunas Regency. Pernah dalam artian dulu pernah bareng-bareng gitu sama keluarga. Kemudian sekarang kita udah fokus di catering gitu. Pasti masih ada. Nah, itu klinik punya sekarang itu punya tantenya istri. Nah, tantenya saya juga lah di Tunas Regency. Iya, Aulia. Iya, Aulia. Dulu itu atas nama saya. Nah, sekarang udah beberapa tahun yang lalu kita sepakat, saya fokus di catering. Gitu ya. Alhamdulillah bisa juga ngembangin catering gitu. Kemudian apa lagi? Anak dua yang paling besar namanya Kaila. Inilah Kaila Catering itu nama anak. Yang cowok namanya Khairi. Iya. Dari anak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami mahasiswa ingin untuk mewawancarai tentang bagaimana perkembangan dari Kaila Catering ini sendiri sampai bisa sukses dan bisa berkembang seperti saat ini. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ada yang motivasi apa atau keinginan
di bidang catering atau makanan ini? Motivasinya menolong orang sih, membantu orang itu sih. Itu memang niat pertama Kaila Catering ini berdiri karena ingin membantu orang. Selanjutnya mungkin ada tokoh atau sosok seseorang yang mendukung dari nol sampai sekarang berdirinya Kaila Catering. Ya, istri tentunya. Istri ya. Jadi istri saya itu seperti apa ya, bagi saya itu partner bisnis. Selain istri, dari posisi sebagai partner bisnis juga, sebagai menteri keuangan saya juga gitu kan, dan juga sebagai rem ketika saya ngebut. Nah, ada yang rambu-rambu harus saya jaga, nah istri saya itu yang sebagai remnya gitu. Nah, karena udah mungkin jadi karakter seorang laki-laki yang terkadang suka apa, kata orang itu kalau ngebut gas terus gitu ya. Jadi istri itulah yang menjadi remnya, salah satu yang menjadi pengingat seperti itu. Kalau kan udah berdiri nih Pak Kaila Catering sebesar ini, adakah atau ada saudara atau keluarga yang memang sebelumnya memang punya usaha juga? Oh, ada. Jadi untuk catering ini mungkin tidak ada saudara, hanya saja rumah makan. Nah, rumah makan itu memang saya dulu pernah bantu orang tua. Kemudian istri saya juga suka masak, pintar masak. Jadi kemudian yang tadinya sih memang karena kepengen nolong orang gitu. Jadi kalau mau cerita kenapa pengen nolong orang, ya tadinya istri saya itu bisnisnya masker. Jadi masker olahan dari susu kambing etawa dengan kefir, kalau pernah dengar. Nah, kefir itu diolah jadi masker, dan itu dia secara online di Batam ini. Nah, karena waktu itu permintaan sudah semakin meningkat, jadinya butuh asisten itu, butuh admin sampai ada 3, dan juga sampai harus ada yang ngurus di rumah kayak nyetrika baju gitu kan, tadinya sendiri. Nah, akhirnya ada yang nyetrika baju tuh ibu-ibu, anaknya 3, terus apa ya, butuh sekolahnya juga swasta gitu. Nah, ibu inilah yang sosok yang tadi yang saya bilang kita bantu itu. Nah, ternyata ibu ini dulu pernah masak di pesantren. Nah, ibu ini pernah masak di pesantren, pernah juga kerja catering online. Nah, tadinya itu. Jadi saya sama istri nggak ada bisnis catering tadinya. Nah, karena ada perasaan kita mungkin iba ya, karena gaji nyetrika waktu itu hanya 500.000, karena satu minggu itu hanya 2 kali dia datang bantu nyetrikan baju kita, kasarnya tukang gosok ya. Nah, kalau itunya ya orang bantu, ibu itu bantu, karena istri saya sedang asik sama bisnis kefirnya tadi, maskernya tadi gitu. Lalu ditanya ke ibu ini, ibu bisa apa aja selain gosok? Kita punya pengalaman masak. Nah, dicobalah, coba Bu masak dulu, nanti kita makan, kita tes. Kalau misalkan enak, nanti kita coba pasarin. Nah, jadi dimasak itu masak rendang, masak ayam gulai, dan akhirnya enak. Istri saya memang secara promosi online dia memang menurut saya dia bisa ya. Nah, jadi setelah dimasak gitu, dimakan, udah dipasarin, modal dari kita. Nah, masaknya di rumah kita nih, di rumah kita. Jadi dimasak, dijual, laku 5 sehari, laku 10. Nah, ibu tadi selain dapat gaji nyetrika, gaji gosok, dapat gaji masak, sama dapat upah kurir.
Nah jadi ibu itu yang masak, yang pergi nganter ke ini dia ke ibu itu. Akhirnya itulah dia bisa buat untuk anak-anak yang sekolah dari uang. Nah mulai dari satu itu alhamdulillah berkembang, dapat orderan 10, 20, 100 di rumah yang ukuran sekitar 6 kali 12 di Batu Aji, bukan Sona Indah. Kesempatan lagi pindah ke ruko. Nah, karena waktu itu rukonya di Tunas Regensi sewa itu. Dari satu ruko berkembang menjadi 2 ruko sewa juga masih. Nah karena namanya sewa, kita udah berjalan 2 tahun 3 tahun, pemilik rukonya minta itu dibeli rukonya. Nah jadi karena kita nggak punya duit untuk beli ruko waktu itu, dan juga tetap sempit, walaupun 2 ruko tetap sempit karena rukonya 5 kali 15, kalau 2 baru 10, sedangkan ini kita 25 di sekitar ini, sekitar 5 ruko kalau setaranya. Akhirnya ya kita berdoa aja deh, berdoa ada rezeki kita pindah ke sini, ingin dibangun sendiri. Berdirinya itu sekitar dari tahun kapan Pak? 2017. 2017. Iya. Berarti sekarang sudah kurang lebih 7 tahun ya. 8 tahun gitu. Kan di awal merintis nih Pak, berapa modal awal merintis kira-kira? Modal awal merintis kalau hanya 5 atau 10 saya rasa 1 juta cukup kali ya. Awal-awal dari yang rumahan sih Iya, ya. karena Buat rumahan karyawan itu kan kemarin. mungkin pun saya rasa nggak sampai 1 juta. Karena di rumah dan kita nggak sewa tempat, modal wifi, ya kan? Kita ya alhamdulillah sih medsos itu lumayan berpengaruh, lumayan Nilainya Pak ya. lumayan membantu kita sebagai ajang promosi gitu. Ya mungkin kisaran situ dari 500.000 sampai 1 juta untuk modal awal. Kan untuk modal awal ya Pak ya. Iya. Untuk awal merintis pasti ada omset awalnya juga. Iya, omset itu ya namanya kita usaha dagang, bisnis itu fluktuatif, yang naik turun. Iya benar. Apalagi kalau misalkan tanggal-tanggal yang belum gajian gitu kan, setelah orang tanggal tua gitu, Iya benar. itu biasanya akan berpengaruh sama tingkat beli dari customer gitu. Untuk produksinya sekarang Pak, perharinya atau per bulannya itu seberapa banyak? Perharinya, per bulannya berapa ya? Kalau dulu ya 10, 5, 50 itu deh. Ya berkembang jadi 100, 500, 1000, 2000 per hari gitu. Apa tantangan terbesar Bapak ketika mendirikan sebuah usaha catering ini? Ya diri sendiri. Diri sendiri. Saya itu belum pernah ngurir. Ya di bisnis ini saya harus ngurir juga pada akhirnya. Ketika sudah mulai banyak pesanan tapi belum sanggup gaji orang banyak. Yang nganter ya dari Batu Aji ke Nongsal juga udah pernah ngantar makanan pakai motor, sepeda motor gitu. Ya tantangan diri sendiri, jangan gengsi, kemudian jangan mudah putus asa, jangan mudah terpengaruh sama orang lain, jangan cepat puas juga. Kemudian yang paling penting itu niat, jangan salah niat gitu. Kita niat aja untuk membantu orang banyak, orang-orang yang butuhin. Ya kalau kita niat untuk diri sendiri, mungkin rezekinya juga untuk sebatas diri gitu kan. Tapi kalau kita niatkan untuk bantu keluarga, bantu tetangga, karena dulu yang di rumah itu akhirnya tetangga-tetangga itu ibu-ibu, temannya mertua itu mereka jadi ini kita, jadi anggotanya kita.
bantuin masak. Baik Pak, untuk jumlah karyawan, kalau dari awal tadi mungkin dari rumahan cuma 4 karyawan gitu ya. Untuk sekarang kira-kira berapa karyawan Pak yang sudah direkrut? Saya sih membagi karyawan tuh begini. Karyawan yang kita daftarkan di BPJS itu ada 54. Nah, yang terkadang ada karyawan part time itu yang kita tidak, misalnya kita nggak bisa gaji tiap bulan nih, karena kan pesan kita masih sebatas segitu, masih dengan 54 orang ini kita masih bisa handle. Tapi ketika ada satu event besar, nah itu saya biasanya pakai menggunakan orang part time. Kan itu biasanya anak-anak kuliah, terus kemudian anak SMA yang baru tamat sedang menuju kuliah, kemudian kawan-kawan mall yang mereka di F&B juga, food and beverage juga. Misalkan satu hari itu kita harus handle sampai 6.000 porsi. Nah, 6.000 itu jika dikerjakan dengan 54 orang karyawan yang sudah ada, itu mungkin akan terasa berat banget. Nah, gimana cara supaya ringan? Ya kita buka lowongan part time, yang dibantu orang juga, gitu ya. Biasanya banyak yang mau melamar, banyak. Setiap kita buka itu membludak sini melamar itu 60 orang yang datang. Padahal yang kita bilang cuma 10 orang. Ya, banyak peminatnya gitu. Awal mencari karyawan itu seperti apa? Ya, awal itu sulit-sulit gampang ya. Susah-susah gampang. Kenapa? Karena banyak yang underestimate juga. Gitu. Banyak yang apa sih ini gitu kan. Terus pada dikasih berapa gitu. Apalagi kalau kita carinya itu di medsos, wah itu kadang-kadang ya namanya netizen komen-komennya ada yang positif dan negatif. Kita banyak sabar aja itu. Jadi susah gampang itu, kalau ada saudara ya kita dulukan saudara, kalau ada teman kita dulukan teman, tetangga gitu. Nah baru sisanya atau sebagian kita cari dari medsos juga gitu. Jadi memang ada admin kita yang khusus buat gitu lowongan atau lagi promo itu ada admin khusus. Sukses ya. Iya gitu. Untuk strategi manajemennya ya. Oke. Strategi. Gimana sih cara mengembangkan strategi bisnis catering ini gitu? Oke, strategi bisnis. Iya. Ya, kalau saya tetap 4 tahun saya nggak ganti-ganti waktu itu. Itu seperti saya nggak tahu apakah itu ayat atau hadis. Libatkan Allah dalam setiap urusan karena Dia mampu mengubah mustahil menjadi mungkin. Ya, Masya Allah. Jadi karena Allah mampu merubah mustahil menjadi mungkin. Merinding saya dengar itu. Apa ya? Saat COVID pada tutup ya. Pada tutup, bahkan brand merek-merek besar itu sampai terjun ke lapangan segala macam. Teman-teman saya yang punya bisnis juga untuk kita awalnya hampir tutup gitu. Jadi waktu itu posisi 2019 kita udah di ruko, udah sewa ruko di Tunas Regency. Covid datang, karyawan waktu itu masih 11 sampai 13 orang. Karena lockdown, perintah dari ya pokoknya wabah dunia ya, kita nggak bisa menolak. Tinggal waktu itu kita ada kerjakan tetap 1 sampai 2 orang aja. Karena untuk ini aja, sisanya kita rumahkan. Nah sisanya kita rumahkan, akhirnya kita sekitar 3 mingguan nggak ada aktivitas ya, cuma 1-2 orang itu yang kalau kebutuhan apa gitu kita standby tetap. Saya berdoa, kadang puasa, ya kadang puasa kurang, berdoa terus ibadah intinya. Masya Allah, tabarakallah, malah dapat tawaran job terkait sama COVID-19 juga.
Jadi ya itu tadi sepertinya mustahil ya, tapi tetap jadi mungkin. Nah, malah kalau bisa dibilang pada saat COVID itu termasuk pencapaian tertingginya kita. Jadi yang tadinya tinggal 2, saya kumpulin lagi karena ada job, saya kumpulin, modalnya nggak cukup, dengan jobnya lumayan gede waktu itu. Terus gimana dong? Saya panggil mereka, kita buat kesepakatan, bukan akad ya, akad di depan supaya saya tidak zolim sama mereka. Saya bilang begini, semuanya pada ngumpul. Strateginya itu ya yang pertama kita tetap ini ke Allah, dekatkan, karena kalau mau kejar dunia ya deketin yang punya dunia gitu. Simpel banget konsepnya. Kalau mau sukses ya deketin yang maha sukses, yang maha kaya gitu kan. Nah, jadi setelah itu apa strateginya? Trust ya, trust, kepercayaan customer, kemudian membangun jaringan ke investor. Karena jenis catering ini mudah-mudah sulit juga, mudah-mudah gampang, gampang susah, susah gampang gitulah. Saya pergi ke masjid, salah satu masjid di Batam ini, di mana masjid itu ada yang namanya Baitul Mal. Nah, kayak koperasi yang memberikan pinjaman tapi no riba. Masjid itu saya pernah beli peralatan nilainya 8 juta. Nah, peralatan itu dibeli untuk catering, itu kayak saving dish, stainless 8 juta. Nah, mereka beli ke toko seharga 8 juta, saya cicil ke mereka 9 juta, dan itu boleh. Jadi misalnya sebulannya saya cicil sampai setahun senilai 9 juta. 1 juta itu keuntungan bagi mereka, bukan bunga. Gitu. Karena itu barangnya mereka. Nah, kemudian dari mereka saya bicara, saya ada job dari masjid tadi, Baitul Mal tadi, atau apa ya namanya, mereka bilang, Bapak ini ada investor yang syar'i, yang tidak pakai riba, ya saya boleh, mau dong dikenalin. Alhamdulillah dikenalin dong. Jadi itu bagi saya rezeki juga, diberikan link yang saya nggak kenal sama orang itu, tapi mereka ada satu komunitas, surveinya mungkin ada 2-3 kali, survei mungkin ngeliat saya, istri saya, usaha saya, sampai ke rumah saya, dicek kan. Balik lagi itu karena siapa yang datangin mereka itu, siapa yang maha kaya tadi yang datang, yang maha membolak-balik hati itu siapa? Allah. Nah, jadi dipermudah. Jadi relate juga sama yang ayat 1000 dinar, dia tahu? Semuanya adalah barang siapa yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa diberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya kan? Pada siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan. Kita harus yakin ayat itu. Kalau kita bertawakal, kalau kita bertakwa, Allah kasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Relate nggak sama cerita saya tadi? Kami nggak pernah bisnis catering, istri saya cashier, masker, ya nggak? Saya kerja di bank. Habis itu Allah kirimkan, awalnya tadinya cuma gosok baju gitu. Ternyata dengan adanya dia lah ini ada. Kita akhirnya dideketin dari orang-orangnya yang ini tadinya ART. Dan sampai sekarang orangnya masih ada di sini. Jadi kepala kokinya dia sekarang, Masya Allah kan. Gitu. Dan strateginya lagi tadi, selain kita sabar juga, sabar itu aduh gak ada batasnya. Karyawan yang bermasalah, jadi jaga kepercayaan customer itu dengan kita menjaga kualitas dan kita bersabar. Karena juga relate juga sama di Al-Baqarah yang
Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, kalau orang yang sabar disertai sama Allah, ya kita mikir gantinya sama Allah aja. Gitu. Kemudian apalagi strategi bisnisnya, pemasaran. Setiap ketemu orang-orang baru cerita aja bisnis apa, bisnis ini gimana. Dan kalau nanti anaknya mau nikah, boleh dong ke kita, nanti kita kasih harga khusus gitu. Tetap kita harus kasih potongan harga atau diskon gitu. Karena itu daya tarik dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang lama gitu. Nah, untuk karyawan sendiri supaya ngebondingnya, ya tetap sering diadakan briefing. Kadang per divisi kayak ini admin kita ada 4, kenapa seperti ini, harusnya begini. Alhamdulillah itu kan kita membangun karakter, kemudian kita kasih tahu yang bagus yang gini. Alhamdulillah mereka berubah. Terus kemudian nanti ada divisi kayak bagian packing. Komunikasi ya. Komunikasi, betul. Komunikasi penting banget sama karyawan. Komunikasi informasi. Mungkin untuk profil mungkin cukup itu saja sebenarnya. Terima kasih banyak atas sambutannya, penerimaan kami untuk wawancara di sini. Iya. Ya, kami untuk penantuannya. Iya. Karena ini kan untuk kita juga. Mungkin saja. Mohon maaf atas salah kata atau apa sikap kami yang kurang berkenan. Iya. Oke, saya tutup saja langsung. Allahumma fil hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made.